Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayat sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan amanah sama Pak Hanif MI untuk mengisi kajian pada subuh yang dengar-dengar infonya ini bahwa Bapak masjidnya lagi semangat untuk bugar gitu ya, terus mau trekking bareng. Kalau untuk trekking bareng ini semangatnya bagus ya, itu butuh bekal. Jadi saya diminta untuk memberikan bekal karena rata-rata jamaahnya usianya di atas saya gitu, kata Pak Hanif. Jadi ya berarti di atas saya juga ya. Alhamdulillah saya tahun ini 50 tahun Bapak-bapak. Jadi sebenarnya kaitannya dengan jompo gitu ya. Dengan jompo itu saya itu sudah jompo duluan Bapak-bapak. Jadi tahun 2007 saat usia saya 31 tahun itu saya sudah jompo duluan. Saya kena HNP. Ya, kena HNP itu hernia nukleopulosis ya, jadi saraf kejepit di L5S1 ya, lumbar kelima, sakral ke-1, lumbar tulang pinggang, sakral tulang ekor. Saya jalannya sudah diseret, kakinya terus sebelah kanan gitu ya, jompo duluan gitu. Usia 31 karena waktu itu saya ditugaskan di Muara Tawar, yaitu di ujung utara, pantai utara Bekasi. Kondisi jalan sepanjang 14 km itu seperti kubangan kebo semua Pak. Jadi sampai sering didemo sama masyarakat setempat itu jalan ditanamin pohon pisang segala macam, karena saat itu pemerintahnya kurang concern, jadi jalan hancur sekali. Saya naik motor masih baru berapa kerja baru sekian tahun gitu ya, itu naik motor akhirnya yang kalah adalah tulang pinggang saya gitu ya. Jadi saat itu cukup parah sekali sampai saya divonis operasi, tapi saya nggak mau. Saya coba alternatif lain chiropraktik, kemudian belakangan gitu ya di tahun 2020 saat pandemi itu saya baru tahu kalau ketika usianya sudah di atas 40 tahun itu yang perlu dikuatkan adalah ototnya gitu ya, karena tulang kita itu sudah menua gitu ya. Sedangkan otot itu masih bisa regenerasi lebih bagus, sehingga yang menopang tubuh kita itu adalah otot bukan tulang. Nah ini alhamdulillah saya sekarang sudah bisa lari lagi. Jadi saya juga punya hobi lari sebenarnya. Punya hobi lari tahun 2014 itu, setelah chiropraktiknya kelar segala macam treatment, sampai akhirnya saya cedera juga gitu. Nah cedera ini juga sama, ternyata teorinya saya kurang lengkap gitu ya, kurang lengkap. Jadi akhirnya baru kelar terapinya itu tahun 2017 saat saya dinas di Cina. Saya 1,5 tahun di Cina, mengawal anak-anak yang saya baru rekrut untuk mengoperasikan pembangkit PLTU Jawa 7 ya, 2 kali 1000 MW di Serang. Nah itu di sana ada dokternya bagus banget gitu ya. Dia bilang panjang kaki Anda udah nggak sama, ini Anda tidak didesain sebagai pelari gitu. Waduh gitu. Nah, jadi kalau gitu ya sudah, kuburkan impian untuk menjadi lebih baik larinya gitu ya. Jadi ya larinya lari Korea aja gitu. Kalau ikut race seperti ini di depan ada Dieng Trail Run terakhir tahun lalu saya ikut 25K itu. Saya daftar karena apa? Karena COT-nya atau cut off time-nya, jadi waktu batas akhir boleh finish itu 8 jam. Kalau 8 jam 25 kilo ya bisa lah gitu. Saya finish 6 jam 44 menit gitu. Jadi karena apa? Saya banyak jalan ya Pak. Jadi kalau udah ngerasa kakinya gak nyaman nih gitu ya, terutama kan ketika turun Pak. Jadi bapak-bapak nanti kalau trekking di usia lanjut itu ketika turun itu kakinya membebani, lututnya membebani 2 kali bobot tubuh kita. Kalau bobot kita 60 tahun berarti pada saat turun itu 120 kilo. Makanya nanti salah satunya adalah naik turun tangga Pak, tes gitu ya.
Baik, kira-kira begitu Pak sebagai undang. Jadi benar saya sekarang di PLN, di dinas di PLN, bukan asli coach ini ya Pak olahraga. Saya olahraga karena saya suka aja gitu. Saya suka. Next. Nah ini pagi hari ini mudah-mudahan bisa ya kita kejar ya. Ada 3 sih tertempatnya. Yang next lanjut aja. Nah yang pertama mindset shift Pak. Kesehatan itu adalah amanah gitu ya. Nah jadi dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya pertama kali yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat dari kenikmatan itu adalah, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepada kamu? Jadi kesehatan buat apa gitu loh? Kalau kita tidak bisa beramal maksimal gitu, amal tuh nggak bisa optimal Pak, dimaksimalkan amalnya. Jadi kalau kita gali kita, oh saya sakit-sakitan gini ya, apa? Itu nggak ada cerita. Pasti awalnya kamu sehat dulu, ya. Kamu sehat dulu. Nah salah satunya adalah kita memang harus menjaga. Dan ini ada foto di sebelah kanan itu adalah bapak-bapak kompleks saya yang mirip dengan bapak-bapak di sini bapak. Jadi saya tinggal di Cafe Go Wilhan. Itu rata-rata senior, tapi senior TNI Pak, kebanyakan sekitar 40-50% itu TNI. Itu yang paling kiri itu mantan Kapolda Kalimantan Selatan, usianya sekarang 78 tahun. Itu masih sepedaan keliling komplek atau keliling Mabes TNI gitu ya. Ya, terus kemudian kalau motoran itu masih sambung sampai Sukabumi bolak-balik itu PP luar biasa. 78 tahun karena dia menjaga fitnessnya. Jadi apa namanya? Jika kesehatan itu adalah nikmat kedua setelah keimanan gitu, maka seharusnya kita menjaga kesehatan itu. Jadi gak ada cerita karena tubuh kita ini amanah pertama ketika kita lahir gitu ya. Terus kemudian kita besar gitu, itu adalah amanah pertama apa? Kalau kita tubuhnya gak sehat berarti badannya terganggu. Gitu. Nah kemarin baru aja musim haji, bisa dibayangkan kalau yang itu bisa kemana-mana tuh gitu. Bahkan waktu 2022 saya haji itu masih sempat lari Pak gitu. Masih sempat lari. Tapi saya cemburu sama Dokter Fatah, salah satu kolega kami, dia bawa sepeda lipat Pak. Jadi tas hajinya itu dimasukin sepeda lipat jadi kemana-mana. Sepeda lipat luar biasa. Ini ide menarik, tapi saya juga haji sekarang gitu. Jadi dia usianya di atas saya juga, usianya sudah 60-an tahun. Itu keliling sepedaan gitu ya, di luar ininya, di luar ibadahnya. Jadi kita juga harus memahami bahwa mindset kita masukkan bahwa menjaga kesehatan itu wujud syukur kita, dan supaya kita ibadahnya bisa. Ini saya ganti, ini buatan AI Pak, jadi materi saya yang lama saya konversi aja gitu ya, jadi ini pakai AI. Nah ini kita belajar sedikit supaya semangat bahwa Pak sahabat Nabi ya. Nabi memang wafat di usia 63 tahun, tapi karena apa? Bukan karena masalah kesehatan. Nabi seumur-umur baru sakit 2 kali, yang pertama diracun, yang kedua memang menjelang beliau wafat gitu ya. Jadi sangat prima tubuhnya. Bisa dibayangkan bahwa Pak hijrah nih, momen hijrah ya. Beliau berangkat dari Mekah sampai ke Madinah itu gak straight Pak. Kalau naik kereta cepat itu 500 kilo doang. Tapi Rasulullah itu kan strateginya tuh jalannya ini zigzag. Jadi total 1160 kilo Pak. Sepanjang 23 sampai 30 hari antara itu. Bisa dibayangkan usianya 53 tahun Pak. Jadi lebih tua sedikit dari saya kan. Rasulullah kan diangkat jadi Nabi 40. Berdakwah di Makkah 13 tahun, berarti pada saat hijrah itu 53 tahun. Berjalan 1160 kilo. Betapa primanya beliau gitu ya. Kemudian sepanjang di Madinah sampai beliau wafat, beliau melewati 27 peperangan atau ekspedisi. Ya, memimpin peperangan itu jumlahnya banyak. Jadi kalau berdakwahnya itu sekitar 9-10 tahun di Madinah, berarti setahun 3 kali. 3 kali perang atau berangkat ekspedisi gitu ya. Jauh Pak ke ekspedisi zaman dulu gitu ya, udah gitu panasnya matang-matang gitu kan istilahnya. Jadi prima sekali nah dan ketika beliau wafat itu karena Allah sudah rindu beliau gitu, ingin ketemu beliau langsung, jadi diangkat, diselesaikan. Ya dalam surat Al-Maidah kan sudah disempurnakan agamanya, kemudian Rasulullah bangga. Sedangkan kita bisa melihat sahabat-sahabat lainnya memang banyak yang meninggal muda karena apa? Karena syahid Pak, perang gitu ya. Tapi ada beberapa yang saya tangkap di sini, ada 4 orang ya. Pertama Abu Talha radhiyallahu anhu. Itu beliau adalah
sahabat yang luar biasa, sangat dermawan dan kaya raya gitu ya. Tapi beliau hobinya perang Pak, hobinya perang, hobinya ikut perang gitu maksudnya. Jadi kalau ada panggilan perang, beliau hadir sampai ketika Rasulullah wafat. Dan pada saat ekspedisi menyeberang Afrika, beliau ikut di usia 80 tahun dan beliau wafat di atas kapal gitu ya. Di atas kapal karena belum ketemu daratan gitu ya. Ini balik ya, misinya balik, sudah selesai perangnya, misinya balik ke arah ke Madinah. Baru 7 hari kemudian sampai di pelabuhan, kemudian dimakamkan. Selama 7 hari itu jasadnya tidak berubah dan tidak berbau Pak, luar biasa sekali. Nah, ini beliau pemanah ulu. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansori, siapa beliau? Ada yang tahu? Beliau adalah kalangan Ansor yang ditaakhirkannya sama Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah tinggal di rumah beliau sebelum Masjid Nabawi jadi, gitu ya, sebelum rumah beliau jadi. Ini luar biasa. Jadi beliau juga sangat terbawa, terus rajin puasa dan olahraga gitu ya. Di usia 80 plus tahun gitu ya, ketika panggilan jihad untuk menaklukkan Konstantinopel dari waktu itu Muawiyah ya, sudah di zamannya Muawiyah sebagai khalifah, usia beliau sudah 80 tahun. Jadi ketika beliau kedatangan di rumah Rasulullah itu usianya 29 tahun kalau nggak salah. Jadi puluhan tahun kemudian wah ini penaklukan Konstantinopel, saya ingin jadi salah satunya. Beliau berangkat sampai beliau dikuburkan di depan bentengnya Konstantinopel gitu ya. Beliau syahid di sana dan dikuburkannya di sana. Ya wasiat beliau adalah nggak mau di mana-mana, kuburan itu di situ aja di depan benteng Konstantinopel. Ini luar biasa sekali, usia 80 plus Pak. Makutan Pak, ada 80. Ya. Kemudian saya kan bukan tipikal yang petarung, bukan tipikal yang olahragawan. Ada Pak, Anas bin Malik Pak. Anas bin Malik itu adalah tipikal yang pelajar, yang tipikalnya itu penuntut ilmu ya. Beliau menguasai ribuan hadis gitu ya, tapi nggak terpelajar istilahnya. Nggak tipikal olahraga-olahraganya aja. Beliau itu termasuk yang menaklukkan siapa? Yang menaklukkan Humurzan. Humurzan itu panglimanya Persia di perang Odisea. Ya. Jadi beliau menaklukkan terus membawa ke depan Rasulullah sampai Humurzan masuk Islam. Jadi spesifikasinya bukan tipikal yang perang aja bisa menaklukkan Humurzan gitu ya. Itu luar biasa. Dan beliau didoakan Rasulullah umur panjang karena itu. Beliau harus mengajarkan banyak hadis. Ya, jadi Rasulullah mendoakan beliau umur panjang juga, plus anaknya banyak gitu. Dan memang beliau meninggal di usia 103 tahun. Ada yang lebih luar biasa lagi, panglima perangnya Odisea itu. Ya, saat Nabi Waqas, beliau adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, beliau meninggal 110 tahun. Bayangin, beliau itu baru selesai perang Odisea balik. Ya, pada saat Odisea itu perang perintah perang Odisea itu di zaman Umar bin Khattab ya. Terus beliau balik selesai langsung di ekspedisi ke timur jauh sampai ke Guangzhou ya. Jadi makam saya beberapa kali ziarah waktu saya di Cina ke makam beliau di Guangzhou itu. Di sampingnya ada masjid namanya Masjid Xian Mosque gitu ya. Beliau ada tulisan sahabatnya dalam bahasa Mandarin gitu ya. Tahun sekian gitu kan ya. Wah, beliau hidup kalau berarti 110 tahun beliau wafatnya di Guangzhou itu, wafatnya di sana. Dan mungkin juga ada ramuan Cina yang diminum kali ya. Jadi umurnya tambah lifespan lebih panjang lagi gitu. Dan itu beliau bahkan PP itu Pak, udah sampai Cina berdakwah ke Kaisar saat itu. Kaisar Cina bilang ibadah kamu kelihatan bagus, tapi yang namanya ajaran itu biasanya ada buku. Jadi orang Cina itu kan sangat tinggi sastranya gitu kan ya. Mana kitab kamu gitu kan ya. Beliau balik, pada saat balik dari Cina itu ke Madinah itu udah zamannya Utsman bin Affan, pas mushaf Quran selesai gitu ya. Saya boleh bawa satu, dibawa ke sana ditunjukkan ke Kaisar ya. Bayangin Pak, itu ribuan kilometer Pak. Dan ke Kaisar, wah ini bagus, Anda boleh menyebarkan. Jadi beliau mendirikan 3 masjid di sana ya. Huaisal, Cincin, satu lagi saya lupa apa, di daerah Guangzhou sama Changsha. Jadi kalau bapak-bapak di sini, kalau saya lupa, biasanya saya buat timbangan body composite scale ya. Itu bisa dilihat timbangan yang bisa mengukur BMI.
antara body age kita dengan umur kronologis kita. Jadi umur kronologisnya sahabat ini 80 sampai 110 tahun, tapi kita ingat ada hadis yang umur umatku adalah 60 sampai 70 tahun. Nah, itu kalau saya menafsirkan, ngapunten, saya memang bukan dari faknya syariah gitu ya. Tapi kalau kita melihat 60 sampai 70 itu berdasarkan kronologis atau berdasarkan biologis. Nah, atau fisiologis. Nah, umur fisiologisnya sahabat kayak Anas bin Malik atau Sa'ad bin Waqqas ketika umur 100 tahunan itu mungkin baru ketemu tuh di 60-70. Saya alhamdulillah sekarang usia 50 tahun ketika timbangan BMI saya, usia saya 30 tahun. Jadi lebih muda 20 tahun lah. Nah, alhamdulillah, tapi belum mengalahkan mereka nih gitu kan ya. Jadi kita harus punya komitmen berapa body age kita saat ini itu adalah umur fisiologis kita. Karena apa? Komposisi dari otot, air, terus kemudian lemak, segala macam itu diukur, tulang segala macam. Nah, berapa komposisinya? Nah ini bagus Pak, silakan dibeli Pak, nggak mahal Pak, nggak sampai 500.000. Jadi ini salah satu nanti boleh nanti olahraganya lari atau trekking. Oke. Jadi kita harus ingat juga sehat itu belum tentu bugar ya. Tidak sakit itu belum tentu sehat. Ya, sehat itu belum tentu bugar. Jadi kenapa saya bilang tidak sakit itu belum tentu sehat? Karena apa? Ternyata dia masih minum obat yang bererot gitu ya. Jadi ngapunten, ayah saya sudah meninggal di usia 69 tahun. Nah itu bagian dari salah satu yang saya harus berubah gitu. Tahun 2003 ayah saya kena serangan jantung. Beliau wafat di tahun 2020 sebelum pandemi. Nah itu karena apa? Jantungnya kata dokter sudah nggak mau diajak kompromi gitu ya, karena sudah terlalu banyak dari 2003 sampai 2020 itu minum obat jantung, hipertensi, diabetes, bererot Pak. Jadi obatnya itu kalau beli satu blend gitu ya, 7 kalau nggak salah Pak, setiap hari setiap minum obat 7. Dia bilang ya nggak mau nih. Dan saya waktu itu kondisinya lagi kebal obat Pak, tahun 2003 masih. Ya kebal obat itu, saya waktu kecil itu ada dokter perusahaan dari ayah saya itu dikasih obat keras terus. Saya minum kayak Osep 2 itu nggak mempan, minum Paramex 2 itu nggak ngantuk, kacang, nggak ngantuk belas. Jadi akhirnya saya harus berubah, saya harus detox. Jadi bisa kok ternyata kita detox badan kita, dan ternyata alhamdulillah saya malahan ternyata terlalu bagus, bisa merasakan sensitivitas saya pusing-pusing karena apa? Karena kurang makan, kurang tidur, hipertensinya kambuh. Jadi saya ada hipertensi di usia 40 Pak, tapi saya mainkan saya nggak minum obat, bisa gitu ya. Tapi kalau lagi kurang tidur dan ternyata banyak makanan olahan yang tidak bisa saya tolak gitu ya, itu ininya tinggi Pak, natriumnya tinggi. Jadi bukan garam Pak, musuhnya Pak, natrium. Kalau hipertensi itu musuhnya natrium Pak. Natrium itu salah satu wujudnya garam, tapi di makanan olahan itu natrium itu jauh lebih banyak Pak. Ada asam benzoat, itu adalah pengawet gitu ya, ada pengembang, ada pewarna, segala macam basisnya natrium. Jadi kalau bapak-bapak di balik itu di kemasan mie instan yang bapak suka, masih mungkin ya masih ada yang suka dengan mie instan, natriumnya berapa? Ya kita natrium itu cuma butuh sekitar 1.500 AKG per hari. Jadi ketika apalagi yang mie instannya Korea sampai 3.000 Pak, offset gitu, langsung tang gitu. Jadi kita kembali ke sini. Jadi itu tidak sakit itu belum sehat. Kalau sehat belum tentu bugar. Ya, jadi karena apa? Kebugaran itu membutuhkan upaya lain. Ya. Jadi mampu melakukan aktivitas harian tanpa kelelahan berlebihan. Ya. Bisa naik tangga dengan tanpa harus kalau kata dokter Henry Suhendra ya itu juga dokter usianya 72 tahun, 73 tahun ya. KKN, kanan kiri nuntun. Kayak gitu. Terus kemudian bisa trekking misalnya, bisa bermain dengan cucu kan. Jadi target kita itu bukan hanya bebas penyakit ya, bukan hanya sehat tapi juga ya mampu mandiri aktif beribadah sampai akhir hayat, sampai Allah memanggil kita. Kemudian ini saya ada tambahan derajat amal untuk yang proper diet. Tadi kan kita ada 3, kita masuk tahap kedua. Ini singkat-singkat Pak, materi saya sebenarnya 2 jam aja nggak selesai materi totalnya ya. Jadi ini gampangnya gini, kalau muslim gampangnya bahwa makan itu Pak, itu mubah Pak gitu. Ada di level ketiga gitu ya. Mubah itu kan ya makan minuman tapi jangan berlebih-lebihan gitu
ya. Kalau jangan berlebihan, jadi setengah ke bawahnya itu nggak boleh disentuh, setengah ke atasnya aja gitu ya. Jadi yang makan itu batasi Pak, batasi benar-benar batasi. Jadi apalagi kalau kita punya kalau MCU kan sekarang murah ya di rumah sakit RSUD gitu. Coba Bapak setahun sekali MCU dilihat hasilnya mana yang bintang bertaburan gitu ya. Bintang itu yang asteris Pak, yang bertaburan itu mana, nah itu yang kita kontrol gitu ya. Kalau itu bisa kita kontrol, berarti makanan apa yang harus kita yang kita hindari ya, kita kurangi gitu ya, kita kurangi. Jadi alhamdulillah saya dengan banyak parameter yang dulu kurang bagus juga Pak, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang bintang lagi gitu ya. Tapi dengan mengontrol makan, karena apa? Saya ada teori Pak, bukan teori awalnya adalah 80% kesehatan itu adalah dari makanan, 20%-nya olahraga. Ya. 20%-nya olahraga. Terus saya bagi dua-duanya. Jadi 40% makanan, 10% olahraga. Nah, 50% apa? Tadi Pak yang bab pertama, mindset sih. Mindset kita tuh harus berubah. Mindset itu apa? Mulai dari niat, tekad, kemudian komitmen, istiqomah. Itu yang susah biasanya. Dan biasanya orang tuh nge-hype aja. Ini kan Pak Helmi bilangnya oh saya hobi tracking, yuk jadi yuk. Nah, nge-hype itu namanya tuh. Jadi ikut-ikutan. Jadi kita mulai dengan yang mindset dulu yang benar, kemudian kita mulai dengan bertahap gitu ya. Jadi buatlah kebiasaan yang tidak bikin kapok Pak. Gitu. Banyak sekali orang yang akhirnya kapok gitu. Karena apa? Entah cedera, kemudian kecapean, sering seperti itu. Jadi padahal kalau yang namanya kebiasaan itu gradual. Kan Rasulullah juga kan dakwah aja kan nggak serta merta harus disuruh puasa, disuruh sholat kan enggak Pak gitu. Nggak belakangan itu. Jadi ada fikihnya gitu, ada fikih dakwahnya gitu ya. Jadi bertahap, sama, olahraga pun sama. Jadi bapak nanti kalau sudah niatnya sudah bagus, kemudian bisa tekadnya sudah ada, tinggal komitmen dan istiqomahnya nanti. Nah, jadi terkait makanan juga sama. Saya melihat saya IF Pak. Jadi selain saya puasa sunnah, saya ada IF-nya juga. Ternyata itu lebih cepat Pak. Jadi bapak-bapak yang lingkar pinggangnya masih di atas 80 Pak gitu ya. Alhamdulillah lingkar pinggang saya 74. Ya ini ideal gitu. Jadi banyak teman kantor saya cemburu, lingkar pinggangnya lebih kecil dari cewek gitu. Jadi alhamdulillah bisa six pack Pak, otomatis Pak six pack ternyata. Caranya apa? Caranya diet Pak. Dietnya itu adalah IF. Setiap hari saya IF. Ya itu tadi membentuk biasanya itu santai aja. Kalau kita langsung puasa Daud gitu ya, saya nggak sanggup Pak, saya masih dinas. Kalau mungkin saya nanti pensiun mungkin bisa. Kalau dinas itu Pak, waduh luar biasa itu tantangan makanan di kantor. Jadi saya IF aja. Jadi kalau ada meeting pagi, ada kotakan snacknya tuh saya nggak makan dulu Pak. Makannya nanti di atas jam 10. Kalau bisa didorong sampai jam 12 ya 12. Jadi saya makan terakhir saya sebelum maghrib, buka puasa saya jam 10 sampai jam 12. Ada lagi nanti tipsnya, saya olahraga dulu pagi. Sebisa mungkin dirutinkan 30 menit pun nggak apa-apa. Itu akan membakar lemak lebih banyak karena kondisi perut kita kosong Pak. Gak usah high intensity atau gak usah yang tinggi levelnya ya. Kemudian lanjut. Nah ini yang tadi juga sempat saya Pak Helmi lanjut. Nah jadi kita butuhnya nutrisi Pak, bukan sekedar kalori. Jadi kalori itu adanya di mana gitu ya. Kalori itu adanya di karbohidrat sama di lemak-lemak hewani kebanyakan. Nah jeroan, otak segala macam itu banyak kalori Pak. Jadi kalau saya sudah membatasi ketika usia di atas 50 Pak, sebenarnya kita harus membatasi karbohidrat karena kemampuan asupan kita nggak begitu besar lagi, kebutuhan kita tidak begitu besar lagi, kita lebih banyak butuh nutrisi. Halal toyib itu halalnya iya Pak, banyak orang berjuang halal, tapi toyibnya buat badan kita, jadi toyibnya buat satu orang dengan orang lain itu bisa nggak sama. Itu tadi karena parameter kesehatannya juga nggak sama Pak. Ada orang yang hipertensi, hobinya makan mie instan. Jadi nggak sama, parameternya nggak sama. Jadi ya tohib itu ukurannya itu adalah apakah ini baik buat tubuh saya, gitu. Apakah ini membahayakan, apakah nanti saya gara-gara ini harus minum obat gitu. Nah itu ukurannya seperti itu Pak. Kalau dan itu harus kita rem. Nah ini bagian dari mindset shift-nya harus benar dulu. Kemudian
hindari makanan ultra processed food. Jadi apa namanya itu adalah makanan olahan termasuk instan, nugget, sosis segala macam. Kurang-kurangi lah. Kayaknya saya setahun udah lama nggak makan mie instan Pak. Tapi kalau sosis mungkin masih kadang-kadang apa sisa anak gitu udah ngambil kebanyakan di hotel nginep, ya udah deh sini aja makan itu nggak apa-apa Mas. Jadi tapi dikurang-kurangin banget ya. Makanan olahan itu sangat banyak Pak yang ada, yang terpajang di supermarket itu Pak. Selama dia punya kemasan berarti dia adalah ultra processed. Selama dia tidak ada kemasan, kita lihat daging segar, ikan segar gitu ya, sayur-sayuran gitu ya, itu insya Allah apa namanya itu yang benar Pak. Apalagi di usia di apa namanya kepala 4 bahkan itu lebih bagus ya. Terus kemudian pilih makanan alami tadi Pak, jadi ikan terus sayur buah. Dan saya bukan tipikal yang keto Pak. Keto itu hanya makan daging gitu Pak. Dia bilang ini bukannya ini ya, saya tapi teorinya kurang pas menurut saya. Tapi keto teman-teman saya beberapa ada yang berhasil, tapi tadi dia nggak survive biasanya. Setelah dua bulan dia nggak bisa kok makan daging apa telur doang gitu. Gitu. Ya iyalah, apa kita tercipta dari gigi kita sudah kelihatan Pak. Gigi kita taringnya ada berapa? 4. Ya, gerahamnya ada berapa? 16. Ya kalau normal ya, geraham itu 16. Jadi kita itu apa? Kita itu ada taring, ada geraham. Kita itu omnivora Pak. Gak mungkin hanya makan daging, gak mungkin hanya makan sayur gitu. Jadi kita aliran nabi itu makan semuanya gitu ya, omnivora. Kemudian next, nah ini lagi puasa Pak. Saya hobi puasa. Selain puasa sunnah saya jujur aja Pak, cuma Kamis biasanya. Kalau Senin susah. Apa namanya? Terus sisanya apa ini? Autofagi tadi Pak, 16 jam puasa, 8 jam buka. Selama 8 jam itu kita sebenarnya bebas makan, tapi kita kembali ke parameter badan kita itu sensitif terhadap garam misalnya atau terhadap natrium. Ya udah, ya ada kecenderungan hipertensi karena kan ada juga orang tua saya diabetes, saya juga harus mengurangi karbohidrat. Jadi kalau yang enggak ya udah nggak apa-apa, silakan aja gitu loh. Yang badannya masih langsing, cuma biasanya yang badannya langsing kolesterol tinggi, gitu kan. Nah, jadi ada pantangan. Jadi Allah memberikannya tuh ujiannya berbeda-beda Pak. Kita harus mawas diri gitu aja sih. Nah, jadi ini yang menemukan autofagi ini Profesor Yoshinori Ohsumi ya. Beliau mendapatkan Nobel ya. Jadi pada saat kita berpuasa itu sel-sel yang setelah ini, kalau ada lanjutan penelitian itu ada banyak, setelah jam ke-12 itu saat sudah tidak ada makanan di lambung gitu ya, itu sel-sel yang sehat akan makan sel-sel atau radikal bebas atau sel-sel yang mati yang termutasi gitu ya, jadi makanan mereka Pak. Makanya sering-sering aja kita menahan puasa. Jadi boleh kalau autofagi itu masih boleh minum air putih, kopi pahit atau teh tawar gitu, jangan ada gulanya Pak. Begitu terpancing ada tubuh kita begitu cerdas Pak, ada di lambung itu, wah ada karbohidrat gitu, ada gula, langsung otaknya ngirim seret, ya udah energi dari situ, stop dari yang lain gitu Pak. Oh, Allah menciptakan tubuh kita luar biasa. Jadi jangan mancing dengan gula sedikit pun. Jadi banyak orang kena mah, kena GERD itu sama Pak. Dia saking sibuknya gitu, saya makan ini aja deh, biskuit 1. Itu Pak, asam lambung Pak, Bapak makan sepiring sebakul gitu ya, sama makan biskuit 1 biji tuh asam lambung keluarnya sama Pak, curot gitu kan. Nah karena yang dia diolah cuma sedikit, akhirnya HCl-nya Pak, itu asam lambungnya itu menggerus dinding lambung Pak. Makanya kalau makan ya makan bener aja lah gitu. Jadi manfaat puasa bagi nggak semua, bagi lansia aja, bagi anak-anak obesitas termasuk juga detoksifikasi tadi kan sudah, karena sel makan sel banyak sekali radikal bebas. Kita tuh banyak kali obat-obatan. Jadi kalau saya minum obat kimia Pak, itu biasanya saya bukan anti dokter Pak, tetap kalau sakit ya harus minum. Tapi setelah minum obat itu harus detox dengan banyak autofagi. Nah, sensitivitas insulin lebih baik dan segala macam. Kemudian lanjut, vitamin D ini salah satu yang untuk para lansia ya. Saya persingkat saja. Jadi mayoritas orang Indonesia kurang vitamin D. Padahal negeri kita itu kaya akan matahari Pak. Nih kalau yang bapak-bapak saya kasih tips, kalau yang kolesterol sering tinggi Pak,
kolesterol itu salah satu konversiannya itu adalah provitamin D. Itu adalah wujud dari kolesterol yang ada di balik kulit, Pak. Ketika kita berjemur di pagi hari, provitamin D-nya berubah menjadi vitamin D. Vitamin D untuk membantu menyerap mineral, terutama kalsium yang untuk kekuatan otot, kekuatan tulang. Nah, nanti kalau provitamin D itu jadi vitamin D, dia kan larinya ke lambung itu, Pak. Dia akan digantikan lagi dengan kolesterol yang lain. Nah, kolesterol yang lain itu akhirnya menurunkan tingkat kolesterol kita di badan, ya. Terus apalagi, jadi Bapak mungkin perlu asupan lain yang terutama yang organik, ya. Kalau saya sih alhamdulillah mencoba untuk tidak pakai asupan lain karena ya kalau selama bisa murah meriah makan ikan ya nggak perlu lagi. Tapi kalau mungkin sudah memerlukan omega 3 sama vitamin D, nggak apa-apa Pak. Ini juga disarankan oleh Dr. Henry Suhendra ya, bahwa kalau punya handphone ikut follow aja IG-nya Dr. Henry Suhendra, itu benar-benar lansia yang luar biasa, masih six pack Pak perutnya, ototnya masih bagus. Next. Nah, untuk stay aktif ini teorinya ada Pak. Jadi bapak-bapak nanti kalau jalan lari apalagi itu ada formnya gitu. Jalan kalau bisa sih kalau lari istilahnya pertama landingnya itu harus di ujung kaki. Banyak sekali orang cedera. Oh ya di PLN Pak. Ini jadi happening di 2025 sampai 2026 ternyata penyakit degeneratif ya itu menurun reimburse kesehatan. Jadi kami masih di reimburse kesehatan menurun Pak, tapi ada melonjak lagi tagihan rumah sakitnya karena apa? Operasi lutut, operasi ankle, operasi plantar, ya gitu. Jadi itu karena apa? Karena teorinya nggak menguasai Pak. Jadi totalnya ya itu tadi nge-hype aja tanpa. Jadi kalau ketika kita masih larinya icik-icik Pak, di zona 2 gitu ya, heart rate-nya ya, jarak jantungnya masih di zona 2, silahkan nggak pakai teori macam-macam ikutin. Tapi begitu sudah kok makin enak ya badan ya, makin lari makin kencang, itu makin butuh teori Pak, teori dan praktek dulu sama coach. Nah nanti juga kalau kita tracking gitu ya, itu pakai tracking pole Pak, bawa nggak apa-apa, jangan gengsi-gengsian gitu ya. Terus jalan, kalau ketika landing diperhatikan bawah Pak, karena permukaannya kayak itu. Nanti latihannya keseimbangan termasuk Pak, kita coba belakang ya. Nah, terus kemudian ancaman ya, 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 silakan Pak. Oke, 79 Pak. Wah, luar biasa. Nah ini mungkin ini hampir terakhir juga ancaman sarkopenia Pak buat lansia. Nah sebenarnya nggak cuma lansia Pak, sarkopenia sejak dini sudah ada. Jadi jujur aja tadi di slide pertama saya biodata itu, saya waktu jadi pramuka Garuda tinggi saya 165 tahun, 165 cm sorry. Terus kemudian kemarin tahun 2020 waktu pasca pandemi saya diukur tinggi tinggal 163,5 Pak, turun 1,5. Ya ini bagian dari sarkopenia Pak. Kita ternyata semakin lama semakin bungkuk. Nah cara ininya adalah menanggulanginya adalah latihan beban Pak, tidak latihan fisik yang beban ya. Nah jadi supaya ototnya tidak susut, karena Pak tulangnya nggak bisa lagi support. Itu aja sih intinya. Jadi kita harus latihan Pak. Ya senior ini kalau menurut saya training malah belakangan, mendingan latihan beban dulu. Calisthenics di rumah pakai push up, terus pull up sedikit gitu ya. Terus latihan jinjit, latihan squat, latihan jongkok gitu ya. Itu lebih bagus lagi. Nanti habis itu jalan. Seperti itu lanjut. Lanjut. Nah, jalan kaki 1000 langkahnya tidak cukup ya untuk lansia. Jadi saya sudah jalan kaki tiap hari, tapi berarti sudah cukup olahraga. Nah, fakta medisnya ya dari Dr. Henry Suhendra ini, jalan kaki atau trekking itu latihan kardio. Memang bagus untuk jantung kita, betul. Tapi tidak melatih kekuatan otot secara maksimal. Jadi lansia mutlak butuh latihan beban kekuatan sebagai tambahan. Otot kaki, paha, betis, gluteus ya, gluteus itu di pantat Pak, adalah shock absorber. Shock absorber jadi apa? Kayak mobil tuh kan ada itunya ya Pak ya, shock absorbernya ya bagi lutut. Jadi lututnya biar nggak
agak menderita Pak. Jadi otot yang kuat, lutut yang aman saat trekking di medan tidak rata gitu ya. Jadi tidak KKN ya, kanan kiri nuntun kalau kata motonya dokter ini. Nah lanjut. Nah ini latihannya Pak, kita coba latihan. Nah, pertama nih latihan kekuatan Pak, kita praktekkan ini. Jadi kalau ada kursi, jadi ya kursi dari bangun dari kalau ada kursi latihan bangun duduk bangun aja Pak. Bikin 8 kali, istirahat 30 detik, 8 kali lagi sampai 4 set ya, 4 kali 8 kali latihan kursi. Kemudian squat Pak, squat itu begini ya. Begini, ini nggak pakai kursi lagi jadinya, tapi sampai dan ininya rata ya, sampai pahanya rata, horizontal banget gitu ya. Terus kemudian straight leg raise, jadi kakinya berbaring terus kakinya diangkat. Ini bagian 3 latihan yang penguatan kaki yang cukup untuk lansia. Nanti kemudian yang kedua, kemudian latihan keseimbangan itu dengan jinjit Pak. Nah, kalau yang lebih advance lagi, kalau Pak Hades itu udah bisa pistol squat. Jadi ini squat sekaligus latihan keseimbangan. Jadi pistol squat. Nah ini sama Pak, setnya sama. Jinjit itu coba Bapak tahan 1 menit kanan kiri. Ya, ini latihan keseimbangan karena penting sekali Pak kalau sudah trekking itu banyak bebatuan, Bapak harus seimbang gitu. Nah, kemudian retro walking itu jalan mundur Pak. Latihan jalan mundur itu tanpa melihat ke belakang apakah jalan masih lurus gitu. Kalau miring-miring berarti kita ininya GPS badannya kurang bagus. Ya. Jadi pengapuran atau osteoartritis bukan alasan berhenti latihan. Jadi bapak-bapak yang punya atau ibu-ibu yang mungkin karena ibu itu kan hamil, melahirkan, menyusui itu kan pulangnya banyak diserap oleh anaknya gitu ya. Jadi resiko ini lebih banyak di ibu. Tapi bukan alasan kita berhenti latihan. Justru harus tetap latihan benar agar ototnya bisa menopang sendi, menopang tulangnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kira-kira latihannya ini, nanti materinya bisa di-share sama Pak Helmi. Next, kesimpulannya terakhir. Jadi 3 pilar lansia mandiri awet muda itu niatnya kuat dulu Pak. Ya, itu tadi kan mindset, niatnya harus kuat dulu. Jadi kesehatan itu dari investasi ibadah. Kita siapa tahu aja ada yang bisa sampai 100 tahun. Amin gitu kan ya. Ada purpose gitu ya. Saya masih ingin beramal maksimal gitu kan ya. Terus usia bukan alasan untuk malas. Ya. Kemudian pilar kedua, nutrisi alami. Kalau Pak, apalagi sudah semakin senior, udah kurang-kurangin makanan yang berkemasan gitu Pak. Udah beli yang di pasar, di warung gitu Pak, warung sayur gitu. Saya suka jalan kaki ke pasar Kecapi Pak, di Bekasi. Itu jalan kaki sama istri, jaraknya 3,5 kilo, PP 7 kilo gitu. Jalan pulangnya saya kanan kiri itu Pak, belanjaan saya buat jadi angkat beban sambil jalan. Gitu. Kemudian yang ketiga latihan kekuatan. Ya ini latihan kekuatan. Jadi jalan oke, latihan kekuatan juga. Ya, yang terakhir bonus awet mudanya ini yang tadi autofagi masih bisa lanjut sedikit. Ya sudah begini soalnya. Nah ini yang saya bilang bonus autofaginya. Tadi saya bilang saya dijelaskan 8 jam, 16 jam. Ini ada hormonal workout Pak. Hormonal workout itu adalah latihan tadi yang saya sempat spill. Latihan sekitar 30 sampai 1 jam di pagi hari ketika kita dalam keadaan kondisi belum makan apa-apa, baru minum air putih atau ngopi pahit aja. Itu bagus sekali Pak membakar ini. Jadi saya six pack-nya itu udah pakai latihan sit up Pak. Otomatis hilang ini lemak di perutnya. Kemudian juga ternyata
Nah itu tadi body ketika lemak di perutnya turun banyak Pak, itu body S ketika timbang body S turun juga signifikan. Udah mungkin itu saja dari saya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jazakumullah khairan kepada Bos Rio yang telah menyampaikan kajiannya. Silakan kami buka tanya jawab ya, barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan dari para jamaah sekalian. 30 tahun. Silakan dari ibu-ibunya. Satu Pak Sumro Hadi, satu mau Pak. Pesan lagi kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian pagi hari ini sangat menarik, terutama ya pesertanya kebanyakan sesuai. Ya, jadi sesuai cita-citanya, sesuai umurnya juga. Dan kalau bisa nih Pak Hanif nanti bisa dibiasakan rutin ya, berapa kali dalam 2 bulan, kurun 2 bulan, di samping materi-materi rohani, materi jasmani yang seperti ini sangat penting. Itu aja sarannya seperti itu. Terima kasih. Baik, ditambah sarannya Pak Surhadi, jazakumullah khairan. Sama Pak, mau turun 15 kilo katanya. Terima kasih. Usia saya udah kepala 7, berat saya nih juga 82 kilo. Wah, bagus. Kaki. Iya, sekarang juga nggak bisa. Udah paling 3-4 kondisinya. Yang saya tanyakan tadi mengenai nutrisi, penundaan 8 jam itu maksudnya kayak gimana? Hobi saya makan sate. Itu. Karena si Maran bungkus habisan. 8 jam itu 8 jam puasa. Agak susah nguranginnya. Saran 8 jam yang gimana? Oh, jadi ini ya. Baik, langsung aja. Pakai ini juga nggak apa-apa sih. Jadi ini saya bikin yang gampangnya sih yang sebelumnya. Nah, ini. Jadi jendela makan 8 jam itu saya lakukan Pak di jam 10 sampai jam 6 sore. Oh. Jam 6 sore. Nah, jadi Pak, ini saya kasih tahu lagi Pak ya. Makan sehari 3 kali itu buatan Yahudi loh Pak. Ada saya nemukan hadis riwayat Ahmad, saya tidak bisa tampilkan di sini. Benar. Itu ternyata Aisyah itu mencuci bejana makan dan minumnya Rasulullah itu cuma sehari 2 kali. Jadi Rasulullah makan sehari cuma 2 kali. Dan ancient Pak, jadi zaman kuno itu sama Pak. Ternyata orang-orang tuh bahkan mereka harus survival dulu Pak. Gak makan kalau nggak berburu dulu. Betul. Jadi berhari-hari baru dapat makanan gitu. Mereka autofaginya bisa 4 hari gitu. Jadi itu zaman dulu. Terus kemudian Fir'aun Pak. Fir'aun itu adalah kekaisaran yang paling lama di dunia Pak. Gitunya 3000 tahun. Ya. Ternyata Fir'aun itu makan cuma sehari sekali. Nah, jadi kita kenapa 3 kali sehari kita kenal ya? Tahun 1800-an ketika era industrialisasi di Amerika, Rockefeller menciptakan bahwa kita harus makan sehari 3 kali, butuh energi, anak-anak kita butuh ini, pekerja untuk bekerja di pabrik memproduksi makanan tadi itu juga butuh, jadi makan sehari 3 kali Pak. Padahal yang keluar itu adalah produk olahan semua tuh yang dari Rockefeller itu supaya laku Pak, Ya. supaya laku. Jadi kita nggak nunah nih Rasulullah cuma 2 kali, terus Rockefeller itu adalah Yahudi Pak, gitu ya. Jadi dia punya kepentingan untuk supaya jualannya laku. Ya makanya kita balikan Pak, sehari 2 kali. Kalau saya, Bapak senyamannya. Kalau saya kebetulan karena tadi saya cerita, saya di kantor itu tawaran ini luar biasa gitu. Jadi saya coba tunda aja tuh meeting pagi jam apa sudah ada snack. Lalu saya tunda lah dan makan jam 10-an gitu kan ya. Itu bisa Pak. Sebelumnya saya makan terakhir sebelum maghrib. Saya usahakan paling banter maksimal sebelum isya. Kalau makan kemalaman Pak, Bapak tidur
Terus Seperti itu. semua upaya itu sedang ketika kita tidur itu mengolah ini Pak, mengolah makanan di lambung. Habis itu numpuknya itu Pak, karena kita tidur Pak, darah kita lambat Pak gerakannya. Ya naruhnya di sekitar perut aja Pak, makanya perutnya akhirnya buncit. Kalau kita bergerak, naruhnya di macam-macam Pak, di otot yang lain gitu, di bagian yang lain. Itu kita tidur, makan malam jam 8, jam 9, jam 10 udah tidur, kelar Pak proses di lambungnya. Seperti itu sih maksud saya. Nah tapi apa namanya sebentar. Tapi yang jelas itu tadi rentangnya itu kalau bisa dapat 16 jam. Modenya di mana yang senyaman ya. Ada teman saya yang dia baru bisa buka puasanya jam 12. Ya mantan direksi Pertagas itu. Jam 12 siang. Karena apa, dia malam itu masih banyak meeting. Jadi makan terakhir dia jam 8, jam 9 malam. Oh saya baru bisa buka puasa jam 12 siang. Ya udah saya tahan tuh pagi gitu. Minum air putih aja yang banyak Pak. Pipis bagus Pak, bagus banyak. Gak apa-apa. Supaya nahan lapar kalau belum biasa. Ya lanjut. Bagaimana Pak? Untuk coba? Cobalah. Silakan 2 penanya lagi. Satu dari Mas Anton. Mohon maaf Bu, saya karena dekat di depan jadi kenapa tuh? Saya hanya ingin tahu Pak, jam makan itu haruskah tetap rutin ataukah ya kalau kita saat ini belum lapar ya saya tunggu aja nanti lapar. Tapi kalau saat saya lapar ya jangan lapar. Mohon maaf saya Daud, jadi saya Daud dan ketika tidak puasa, nah itu jam makannya gimana? Apakah saya sih sering bebas aja, kalau lapar ya saya makan, kalau enggak. Tapi kalau mau tidur ya jam 6 saya lihat sore dia nggak makan gitu. Dan gula saya enggak, rasanya pahit mungkin itu masih mohon petunjuk terkait dengan cara makan yang baik Pak. Baik. Oh ya, saya tampung dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ada 2 masalah. Yang pertama, masalah menyikapi GERD sama dalam kondisi yang dimana ya alhamdulillah saya dari 16 tahun kena HNP dan cervical syndrome. Jadi begini Pak, saya dulu waktu masih sebelum 50 saya pernah mencoba keto. Tapi namanya perut orang Indonesia begitu kurang garam dan kurang nasi, ya kan begitu karena nasi goreng lah sehat. Jadi ini saya kena awalnya kena GERD tapi karena COVID, jadi saya harus makan nasi, di mana pagi-pagi kalau nggak makan nasi saya pusing telinga. Saya pernah mencoba puasa tidak sahur, tapi jam 8 tuh udah telinga karena asam lambung saya naik dan saya pusing, di mana saya harus sekarang makan nasi dan nasi ya Pak, bukan yang lain-lain, jam 6 sampai jam 7 pagi. Kalau di lebih dari itu saya akan pusing telinganya. Bagaimana menyikapi supaya saya pengen sekali yang namanya intermittent fasting, dan itu pernah dilakukan oleh saya dan saya nggak sanggup. Nah, pertama itu Pak. Yang kedua, dengan kondisi lansia yang sekarang di mana masih saya juga tidak operasi untuk HNP, di mana lumbal 4, 5, 6 dan S1, dan yang 1 sampai 4 udah mulai mengeros juga, dan cervical syndrome. Jadinya kondisi tubuh saya untuk melakukan hal-hal seperti naik turun tangga dan itu udah agak sedikit sulit gitu Pak. Jadi sebenarnya saya pengen sekali namanya beberapa Pak juga nih untuk untuk kondisi yang lansia sekarang, di mana kondisi badan tuh udah mulai tidak berkompromi Pak. Jadi bagaimana melakukan, saya pengen sekali yang namanya IF Pak, dengan kondisi GERD yang nggak bersahabat, itu sama dengan olahraga yang tadi Bapak contohkan, saya langsung praktekkan Pak, dan itu semua dan saat saya merasakan seluruh sendi lutut saya tidak bisa ditekuk pada saat sholat, dan saya duduk sudah 2 tahun. Dengan kondisi sekarang ini bagaimana menyikapinya supaya menjadi lansia yang memang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini jawabannya pinter ini. Jadi untuk yang pertama, insya Allah kalau secara teorinya Pak, intermittent fasting itu yang ketika buka puasa 8 jam itu bebas makan apa. Tapi kalau secara contoh itu makan contoh Nabi dan para sahabat itu ya makan ketika
terasa lapar dan berhenti sebelum kenyang, sebelum kekenyangan, Iya. belum kenyangan. Jadi itu lebih mudah bisa diikuti gitu ya. Karena apa? Ketika kita memang yang mendorong kita untuk makan jadinya sering itu adalah gula Pak sebenarnya. Gula itu ketika kita makan di depan, dia akan ada yang namanya sugar spike gitu ya. Ketika 1 jam terus berhenti kita makan gula, dia akan sugar crash. Akhirnya kita kelaparan, craving, pengen ganyem lagi gitu. Nah ini yang harus kita hindari. Nah ini sekaligus menjawab ibu ya. Ampun kalau saya mungkin kurang sempurna menjawab, tapi yang jelas GERD itu bisa sembuh dengan puasa malahan. Tapi ada 3 Pak yang bikin kita itu tadi yang masalah makan tadi itu adalah terlintas di kepala kita, saya pengen makan. Oh saya udah sekian jam nih nggak makan, pengen makan. Langsung Pak, otomatis otak mengirimkan sinyal ke perut untuk mengeluarkan tadi asam lambung, HCl yang keluar. Yang kedua yang sulit dihindari itu adalah ketika kita mencium bau masakan yang enak. Aduh jadi pengen makan, itu keluar juga Pak. Itu keluar juga. Jadi yang ketiga itu adalah ketika kita tadi yang saya sudah cerita, kita memancing dengan setitik makanan yang ada kandungan gulanya, kita makan itu langsung banjir lagi Pak. Makanya buktinya apa? Kita puasa Ramadan kuat kan ya? 13 jam tuh kan rasa lapar, begitu mau buka baru rasa lapar karena kan udah niat mau makan gitu. Itu Pak. Jadi yang namanya mindset shift itu adalah kita nggak usah berpikir kita mau makan gitu aja. Itu sangat membantu untuk teman-teman yang kena GERD juga. Jadi ketika ada niatan Pak, asam lambungnya keluar langsung Pak. GERD-nya harus ini. Nah, jadi bahkan ada beberapa contoh di konten di YouTube itu puasa yang intermittent yang sampai 3 hari 72 jam sampai 96 jam itu luar biasa Pak. Selain menghilangkan sel kanker dan tumor juga GERD sembuh Pak. Ya karena nggak kepingin makan dulu, tapi memang kondisinya kalau badan kita memang tidak ini Pak, ya udah nggak usah banyak aktivitas dulu. Saya lagi ikhtiar IF untuk 72 jam gitu. Nah itu Pak yang nanti termasuk kalau Bapak punya kayak asam urat segala macam itu akan dimakan sendiri Pak, masalah sel tubuh kita yang sehat Pak. Gitu. Makanya dicoba aja itu untuk IF tadi, mencoba menahan makan. Jadi sebenarnya problem kita di Indonesia tadi nasi memang benar. Nasi kalau masih mau dimakan gitu. Kan saya menghindari nasi karena Pak, saya gampang sekali spike triglyceridanya Pak. Ya kan, sama triglycerida gampang spike. Jadi kandungan triglycerida dalam darahnya gampang tinggi. Nah, cara triglycerida paling banyak itu kontennya ada di nasi putih sama di susu. Jadi saya kurang-kurangin Pak, kurang-kurangin. Jadi kalau misalnya masih mau makan di terakhir Pak. Jadi setelah kita makan protein dulu, sayur-sayuran, daging atau ini, baru masih lapar nggak ya? Oh masih lapar, saya makan nasinya sama sedikit lauk lagi. Itu aja sih. Jadi sebisa mungkin Bu, karena saya nggak tahu ada problem dengan triglycerida atau enggak. Tapi kalau nggak ada problem ya silakan makan yang terakhir supaya tidak ada spike, tidak merasa lapar setelah 1 jam itu karena crash akhirnya kita kelaparan. Gitu aja sih. Apunten saya nggak terima pertanyaan lagi dulu nih. Saya harus kantor. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Coach Rio yang telah menyampaikan dan insight-nya. Jadi terus untuk tadi masukan dari Pak Subro Hadi kita akan nanti pertimbangkan untuk nanti kita bisa secara rutin materi-materi terkait dengan kesehatan dan kebugaran. Nextnya mungkin juga perlu untuk latihan dan mengingatkan sekali lagi untuk PR di rumah nih gitu ya. Jadi insya Allah nanti di Juli mau jalan-jalan trekking, jalan PP 4-5 kilo di area persawahan, area Tegalan yang bisa untuk lebih mencas refresh kita. Tapi mungkin izin untuk ini ada 3 PR nih, nanti bisa jadi dilakukan di rumah untuk lebih penguatan atau bukan. Demikian pagi ini menjadi suatu yang menarik. Semoga Allah SWT memberikan
kekuatan kita semuanya sehingga kita bisa beramal ibadah yang lebih baik. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.